mudah-mudahan, dan tak lupa juga kita panjatkan juga salawat dan keselamatan yang tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita yang termulia, juga kepada para sahabat dan keluarganya gitu. Nah, oke, sorry. Nah, pada siang hari ini kita akan membawakan sebuah judul gitu ya, yang judulnya lumayan ini kayaknya bisa banyak diskusinya. Kita akan bahas tentang program Islam Nusantara, dan Pak Ustadz Akmal Syarif akan membersamai kita siang hari ini. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir. Mudah-mudahan kondisinya sehat juga ya Pak Ustadz ya. Mungkin sekilas juga saya boleh izinkan saya untuk membacakan profil dari Pak Ustadz Akmal Syarif, materi kita pada hari ini. Jadi beliau merupakan direktur dari CV Afnan Publishing, kemudian juga merupakan kepala sekolah dari Sekolah Pemikiran Islam SPI Pusat, dan peneliti di Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, INSIS ya disebutnya ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga sebagai koordinator pusat dari Indonesia Tanpa Jil gitu di pusat. Nah, mungkin nanti boleh juga di ini ya kalau misalnya boleh ditambahkan kalau ada yang kurang, dan kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya Pak Ustadz. Mungkin itu sekilas profil tentang materi kita hari ini dari Pak Ustadz Ahmad Syarif, dan juga sambil menunggu masih banyak beberapa yang join gitu di ini, saya izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi juga terkait dengan karena kita ada di hari Jumat, hari yang insya Allah hari yang paling baik untuk kita bisa melaksanakan beberapa ibadah gitu ya. Nggak hanya hari ini sih, sebenarnya setiap hari juga bisa, cuma hari ini tuh ada keutamaan-keutamaan. Jadi izinkan saya juga menyampaikan salah satu program yang insya Allah baik untuk kita semua. Ini ada Jumat Berkah gitu kan, ada program yang pertama untuk Kanceleng online. Jadi program ini adalah dari Komite Rohis Sekolah Alam Bogor yang membuka partisipasi Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan infak terbaiknya, yang insya Allah akan digunakan untuk support kegiatan dakwah Rohis Komite gitu. Dan insya Allah akan disampaikan kepada para asatidz kita juga untuk menjalankan program-program Rohis seperti kajian rutin seperti ini. Selain itu juga ada program Jumat Berbagi yang ini akan menjadi donasi berupa makanan atau minuman ringan bagi para jamaah sholat Jumat di Masjid As-Salam Sekolah Alam Bogor. Nah, di ini saya sudah tayangkan juga untuk kontak person dari masing-masing, mungkin bisa dicatat gitu ya. Insya Allah kalau misalnya menjadi program rutin, wah Masya Allah kan akan menjadi pahala, insya Allah akan jadi pahala jariah untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Tidak lupa juga pesan sponsor untuk tetap follow dan ikutin terus Instagram atau sosial medianya Rohis Alam Bogor untuk tahu update-update terkait dengan program-program kegiatan kajian rutin di Sekolah Alam Bogor gitu yang dilaksanakan oleh Rohis Komite. Mungkin itu aja sekilas pembukaan dari saya ya, Pak Ustadz mungkin sudah hadir juga. Assalamualaikum ya Pak Ustadz Akmal, saya enaknya manggilnya gimana nih? Ustadz Akmal aja kali ya. Ya. Panjangan kayak. Iya, silahkan Pak Ustadz, mungkin karena udah lumayan cukup banyak, ada 22 partisipan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada siang hari ini. Dan kali ini seperti yang sudah dipublikasikan ya, kita bahas tentang masalah problem Islam Nusantara ya.
Jadi kalau udah disebut problem Islam Nusantara ya berarti jangan ditanya lagi menurut antum Islam Nusantara itu gimana ya? Jelas menurut saya Islam Nusantara itu problem. Ya. Islam Nusantara itu ada masalah, adalah suatu hal yang bermasalah dan saya akan menjelaskan kenapanya bermasalah. Ya ini bukan hanya masalah beda pendapat tapi benar-benar berbahaya konsep Islam Nusantara ini. Karena saya juga udah punya pengalaman beberapa kali gitu ya. Bahkan ada pengalaman dulu pernah debat terbuka gitu soal Islam Nusantara ini ya di kampus UIN Jakarta. Ya di kampus UIN Jakarta dan ada ada masalah ya saya datang ke sana dengan keyakinan bahwa Islam Nusantara ini bermasalah tapi ternyata pulang dari sana dengan keyakinan yang lebih tebal lagi gitu ya. Karena kelihatan sekali masalahnya terlihat dari lawan debat saya dulu gitu ya. Nah, saya akan ceritakan sambil sambil jalan, sambil share screen sebentar ya. Nah, sebenarnya dari gambar ini saja udah kelihatan nih problemnya Islam Nusantara gitu ya. Saya ingat banget waktu pertama kali saya berdebat di UIN Jakarta itu, ya, seorang dosen UIN Jakarta tuh mengatakan Islam Nusantara tuh membedakan diri dari Islam Arab. Karena orang Islam kalau dari Indonesia, dari Nusantara tuh nggak perlu berpakaian seperti orang Arab. Ya. Sementara saya ambil foto ini dari Indonesia tahun 1920-an ini. Ya, 1920-an gitu ya. Di mana para kiai dulu ya berpakaiannya kayak begini. Ya, dari dulu kayak begitu ya, nggak sama sekali sorban itu bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Ya, baju gamis bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Ya, yang beda cuman barangkali sarung. Ya, karena kalau bagi orang Timur Tengah sarung tuh nggak sopan dipakai keluar. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ya kita kemana-mana aja pakai sarung. Ya, dan pakaian kita dari dulu beda-beda. Ya, jadi dari dulu kita berbeda-beda. Ada yang seperti di foto inilah para kiainya pakai baju seperti apa gitu ya. Yang di belakangnya santri-santri beda-beda. Ya, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana biasa, ada yang pakai jas, ada yang tidak pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang tidak pakai dasi gitu ya. Ya itu nggak pernah jadi masalah bagi kita. Ya, kita nggak pernah mempermasalahkan orang harus pakai ini, pakai itu gitu ya. Standar kita adalah aurat. Ya, selama auratnya tertutup maka pakaiannya tidak bermasalah. Ya, barangkali ada satu lagi sih kriteria pakaian yang benar yaitu tidak apa tidak libas syuhr. Kalau kata Rasulullah SAW itu pakaian yang membuat kita jadi pusat perhatian. Ya, ini barangkali ibu-ibu yang perlu mewaspadai gitu ya. Baju kita barangkali sudah tertutup dengan baik, menutupi aurat dengan baik, tapi jangan sampai membuat kita menjadi pusat perhatian. Kadang-kadang kita pakai bajunya sengaja barangkali warnanya dianeh-anehin gitu ya. Nah, itu termasuk yang nggak boleh. Ya, walaupun derajat kesalahannya tidak sama seperti pakaian yang membuka aurat, ya pasti beda. Ya. Nah, kembali ke masalah Islam Nusantara ini. Ya, jadi dari awal ketika bicara Islam Nusantara dalam perdebatan itu nggak ada definisinya. Yaitu masalah utamanya. Ya, definisi Islam Nusantara itu apa nggak pernah jelas. Ya, nah, tapi saya cerita dulu sejarahnya ya. Sejarahnya nih bulan Mei tahun 2015 ya ada perayaan Isra Mi'raj di Istana Negara. Waktu itu ada seorang dosen dari UIN Jogja ya, namanya Pak Yasser Arafat ya, tampil membacakan Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 15 ya, dengan cara bacaan yang disebutnya sebagai langgam Jawa. Ya, langgam Jawa tapi kemudian disebut sebagai langgam Nusantara ya. Nah, kemudian tilawah Al-Qur'an ini menuai kontroversi ya. Dan waktu itu yang menyatakan diri bertanggung jawab adalah Menteri Agama, yaitu Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kata beliau ini ide saya ya. Nah, ini dikritisi orang. Ya, kenapa? Karena langgapnya langgam Jawa. Jadi seperti nyanyian lagu Jawa gitu, ya. Masalahnya apa sih kalau langgam Jawa kayak gitu jadi masalah apa enggak? Sebenarnya kita baca Quran pakai langgam yang mana saja nggak masalah. Ya. Cuman masalahnya justru kalau dikasih pakem, ya, dipakemkan pokoknya harus seperti nadanya nyanyiannya orang Jawa itu jadi masalah. Ya nanti panjang pendeknya jadi dipaksakan gitu ya supaya sesuai dengan panjang lagunya gitu ya. Nah itu jadi masalah. Ya itu yang sebenarnya dianggap bermasalah. Yang kedua nanti kalau sudah ada langgam Jawa dikhawatirkan nanti akan ada
ya akan ada yang terinspirasi lah bikin langgam daerahnya masing-masing. Ya, nah sebenarnya kan jadi nggak indah gitu. Ya, Islam itu jadi nggak indah karena bacaan kita jadi tergantung daerah kita. Ya, padahal indahnya Islam itu ketika kita datang ke mana saja, sholat di mana saja, ternyata imamnya bacaannya mirip-mirip juga. Memang dengan langgamnya masing-masing. Ya, tapi langgam yang berbeda-beda itu bukan perbedaan dari daerah. Ya. Nah lucunya 3 bulan sesudah itu langsung muncul buku yang berjudul Islam Nusantara, dari usul fikih hingga paham kebangsaan. Kenapa saya bilang lucu? Kalau kita berpikir agak konspiratif sedikit gitu ya, kenapa dalam waktu 3 bulan bisa tiba-tiba ada buku? Buku itu nggak bikin 3 bulan loh, ya. Bikin buku itu prosesnya lama gitu ya. Apalagi bukunya tebel, tulisannya dari berbagai tokoh ya, berbagai tokoh yang menyumbang tulisan ya, dan diberikan epilog oleh Menak. Ya, epilog itu catatan akhir ya. Kalau yang di awal prolog namanya. Nah, lebih ajaibnya lagi, tidak berapa lama kemudian di UIN Jogja itu ada program pasca sarjana S2 Islam Nusantara. Ya, ini lebih konyol lagi, lebih absurd lagi menurut saya gitu ya. Kenapa? Ya karena istilahnya baru muncul kemarin, tiba-tiba udah jadi program pasca sarjana. Pasca sarjana itu kan harus dengan studi yang sangat menyeluruh gitu ya. Sekarang Islam Nusantara itu apa aja masih kita perdebatkan. Tiba-tiba jurusannya udah ada, bayangin. Ya, karena harusnya sudah mapan dulu ilmunya, udah jelas profesor-profesornya siapa yang mau ngajar, kurikulumnya apa, baru kemudian ya muncullah programnya. Ya, tapi dalam hal ini ya nggak demikian yang terjadi. Ya, semuanya berlangsung begitu cepat sekali. Dalam 1 tahun yang sama selesai semua masalah. Bayangin gitu ya. Kalau saya berpikir ini sih berarti udah disiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, nah itu satunya penjelasan. Karena setahu saya juga nulis buku. Ya, jadi setahu saya 3 bulan itu waktunya sangat singkat sekali. Kalau dari naskah pertama gitu ya, mesti diedit dulu, mesti di layout dulu. Apalagi kalau bukunya kumpulan tulisan dari tokoh-tokoh, harus minta buku dari tokoh yang ini, tulisan dari tokoh yang ini, tokoh yang itu, kemudian diedit, ya, dan seterusnya. Lalu kita minta persetujuan lagi dari dia gitu ya, dari penulisnya, setuju nggak kalau ini diedit kayak begini gitu ya. Panjang sekali, ya rumit sekali. Tapi ternyata bulan Mei udah muncul Langgam Jawa, bulan Agustus udah keluar bukunya, beberapa waktu kemudian udah muncul lagi program pasca sarjana. Ya, ini terlalu cepat, gitu ya. Nah, tiba-tiba buku-buku tentang Islam Nusantara makin banyak juga. Ya, ada buku Menusantarakan Islam karya Aksin Wijaya, antologi Islam Nusantara di mata kiai, habib, santri, dan akademisi. Ya. Nah, pada saat yang bersamaan, Ma'arif Institute juga menerbitkan buku judulnya Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang umat, keluargaan, dan kepemimpinan non-Muslim. Ya. Sebenarnya dari judul-judulnya bisa kita lihat tuh, ya, menusantarakan Islam. Ya. Lupakan aja Nusantara gitu ya, titik Islam. Itu kira-kira benar nggak tuh istilahnya gitu ya? Mengapa-apain Islam itu bisa diterima nggak tuh? Ya, Islam diapa-apain itu boleh nggak? Ya, kita tanya ya berdiri sendiri dengan logika bahasa gitu ya. Nggak usah pakai kata Nusantaranya, gantinya Nusantara dengan yang lain gitu ya. Misalnya membikin lucu Islam, gitu. Boleh nggak ya? Ya, Nggak boleh lah, Ustaz. meringan-ringankan aturan Islam ya, atau memberat-beratkan aturan Islam, boleh nggak boleh ya. Jadi Islam itu nggak boleh diapa-apain ya, kita yang harus berubah gitu ya, bukan Islam yang harus diapa-apain ya. Itu aja jadi judulnya aja udah aneh sekali ya. Fikih kebinekaan, pandangan Islam Indonesia tentang umat, no problem. Tentang keluargaan bolehlah, tapi kepemimpinan non Muslim, nah ini jadi masalah lagi ya. 2015 nih muncul fikih kebinekaan ya. Jadi fikih kebinekaan ini bukan soal bagaimana kita hidup bersama gitu ya, solider, lalu kita tidak ribut ya segala macam, tapi tentang bagaimana kita harus menerima pemimpin non muslim. Nah, ini kan isu yang sangat sensitif sekali karena seperti yang di Jakarta kemarin ya, Al-Maidah 51 itu udah cukup clear kok, menyatakan kita tuh nggak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Yang namanya wali itu ya, wali itu artinya pelindung. Ya, orang kalau jadi wali itu berarti pelindung kita. Makanya terjemahannya di Al-Quran ini bukan hasil konspirasi. Kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita yang merasa ini konspirasi nih demi supaya Ahok bisa jadi gubernur, maka
terjemahannya diubah. Ya, karena terjemahannya bukan mengatakan pemimpin, terjemahannya mengatakan sahabat. Ya, sebenarnya namanya wali itu adalah melindungi kita. Jadi kita tuh nggak boleh cari perlindungan pada orang kafir. Nggak boleh cari perlindungan. Siapa sih pelindung kita? Termasuk dari awalnya, awal yang paling rendah adalah sahabat kita. Ya, di mana-mana nih kita kalau datang gitu ya, nggak bawa dompet, nggak bawa uang, ya. Kira-kira kita minjem duit ke siapa? Orang deket apa orang baru kenal? Ya pasti orang deket lah. Ya, makanya kita minta perlindungan dari siapa? Dari sahabat kita. Ya, sahabat terdekat kita lah yang melindungi kita pertama kali. Orang tua kita tuh wali. Ya, kita udah tahu istilahnya wali murid, wali nikah, itu berarti orang tua kita. Ya, wali-wali dan sampai paling tingginya adalah pemimpin diantaranya. Ya. Nah ini yang orang nggak ngerti ya. Orang berpikirnya bahwa kita ini harus berpikir sekuler. Dalam dunia politik yang bawa agama nggak bisa. Ya, nggak bisa karena dalam Islam pemimpin politik itu harus punya kedekatan hati dengan rakyatnya. Ya. Nah kita nggak bisa menerima pemimpin yang mulutnya kotor misalnya, suka marah-marah gitu. Itu nggak bisa diterima karena nanti rakyat nggak merasa dekat sama dia. Ya. Rakyat takut. Ya. Dulu, ini nggak jauh-jauh ya. Dulu tuh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sedang sakit keras ya, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat, para orang terdekatnya gitu ya, bahwa khalifah pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Ya. Lalu itu diprotes, ada yang protes, gitu. Yang protes juga bukan orang sembarangan. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf yang protes. Abdurrahman bin Auf itu mengatakan pada Abu Bakar, kalau Umar jadi pemimpin, nanti rakyat tuh takut curhat sama dia. Ya, takut sama Umar karena Umar itu menakutkan gitu. Ya, sampai itu diadukan ya, sampai itu diadukan kepada Abu Bakar ya. Jadi ini bukan hanya berlaku bagi satu orang aja kok, bagi Umar pun itu hal yang dikhawatirkan ya. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Abu Bakar mengatakan pokoknya pengganti saya adalah Umar ya. Lalu sampai Abdurrahman bin Auf itu mengatakan begini, nanti kalau engkau nanti wafat ya, engkau akan katakan apa pada Allah? Ya, gara-gara mengangkat Umar. Kata Abu Bakar, saya akan bilang sama Allah, saya sudah mengangkat pemimpin yang terbaik. Ya, setelah saya maksudnya. Ya. Nah, jadi dan kenyataannya terbukti kan? Kenyataannya Umar itu tidak seperti yang diperkirakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika jadi pemimpin, Umar itu justru sangat terbuka, sangat sayang sama rakyatnya. Justru Umar itu keras sama dirinya sendiri. Ya, itu penyebabnya gitu ya. Umar itu sangat keras, standar dia sangat berat sekali. Ya. Umar tuh pernah bilang, saya tuh khawatir nanti ada orang untanya lepas, ya, lalu unta tuh mati kelaparan. Nah, mati kelaparannya di daerah kekuasaan saya. Saya takut saya dihisab oleh Allah karena masalah kayak begitu. Ya, itu kan standar yang terlalu berat buat orang gitu ya. Padahal itu bukan salahnya khalifah pastinya. Ya, khalifah tahu apa soal unta yang lepas lalu dia mati kelaparan, ya bukan salahnya khalifah lah gitu. Ya, tapi ya itulah Umar bin Khattab, dia nggak pernah keras sama rakyatnya, justru kerasnya sama dirinya sendiri. Ya, jadi berarti Abu Bakar benar, Abu Bakar nggak salah. Ya, penilaian Abu Bakar itu tidak salah. Ya, nah, tapi intinya adalah bahwa semua sahabat juga tahu pemimpin itu nggak boleh kasar sama rakyatnya. Ya, kenapa? Tugas dia melindungi rakyat. Rakyat tuh harus kalau dia kepepet dia larinya ke pemimpin. Ya, makanya kita nggak boleh memilih pemimpin orang kafir. Nggak sehati kita. Ya, hati kita nggak sama dia. Lain halnya kalau kita tinggal di Amerika, ya, tinggal di Eropa, ya kita mau nyoblos juga nggak bakal menang pemimpin yang muslimnya gitu ya. Ya kita kita di situ sangat minoritas gitu ya. Ya kita lakukan yang terbaik saja. Ya, tapi di Indonesia nggak bisa kayak begitu. Ya. Nah, jadi kita lihat range pemikirannya Islam Nusantara tuh kayak begini-begini. Ya, isunya tuh kayak begini-begini aja. Ya, nah ini buku yang pertama tadi saya katakan gitu ya. Buku Islam Nusantara dari usul fikih hingga paham kebangsaan. Ya. Prolog Ahmad Sahal, epilog Lukman Hakim Saifuddin. Ya, lihat yang penulisnya Gusmus, ada Gus Dur. Nah, Gus Dur waktu itu udah meninggal. Ya. Kemudian ya nama-nama lain lah gitu ya. Ada Nurholis Majid juga. Nurholis Majid lebih lama lagi dong meninggal. Ya. Dan jadi ini buku juga dipertanyakan gitu ya. Apa betul Gus Dur sendiri nggak pernah pakai istilah Islam Nusantara? Ya. Apakah menyertakan beliau dalam buku itu adalah suatu tindakan bertanggung jawab apa enggak? Ya, karena ketika semasa beliau hidup nggak
nggak ada beliau menyebut Islam Nusantara. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada isu baru namanya Islam Nusantara, tiba-tiba nama beliau dicantumkan di situ, kira-kira bertanggung jawab apa enggak nih? Ya. Atau cuma nyari nama orang aja. Ya. Nah, jadi problem pertama dari Islam Nusantara itu ini, definisi. Ya. Sampai hari ini definisi Islam Nusantara belum jelas. Ya. Sebagian besar pendukungnya hanya memberikan penjelasan negatif. Ya, negatif itu bukan berarti jelek. Negatif itu artinya apa? Definisi yang negatif itu artinya negasi gitu ya. Kayak ditanya apa itu laptop? Laptop itu bukan pintu. Ya, nggak ngerti kan kita kan? Ya, laptop itu apa? Laptop itu bukan meja. Ya. Nah, jadi kalau ditanya Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara bukan Arab, bukan Islam Arab. Nah, itu kan nggak jelas sebenarnya. Ya. Nah, sebagian lagi menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah upaya menyinergikan Islam dengan adat istiadat lokal di Indonesia, di Nusantara. Ini katanya Pak Kiai Said Abdul Siraj, ya. Nah, ini juga dipertanyakan juga, menyinergikan Islam dengan adat istiadat lokal di Indonesia. Menyinergikan Islam dengan adat istiadat lokal. Jadi ada adat, lalu Islam itu disinergikan. Berarti yang diubah apanya? Islamnya apa adatnya? Ya, Islamnya. Iya, Islamnya. Ya. Itu masalahnya ini. Ya. Jadi tidak ada sikap yang jelas ya antara Islam, agama sama budaya itu bertolak di mana. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang mayoritas di Nusantara, yaitu NU dan Muhammadiyah. Padahal di antara dua ormas ini masih banyak ormas yang lain. Ya. Apakah yang lain tidak dianggap atau bagaimana? Ya. Malah ada pula yang menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah yang ramah pada Syiah. Ya, itu ya. Ini bertentangan loh, karena Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, ketika menulis Qonun Asasi itu kayak buku pedomannya orang NU lah, gitu ya. Buku pedomannya NU ini, Qonun Asasi itu dinyatakan bahwa Syiah itu adalah ahlu bid'ah yang tidak boleh diikuti pendapatnya. Ya. Jadi sangat keras sikapnya pada Syiah. Ya. Jadi aneh sekali kalau di satu sisi dikatakan Islam Nusantara itu Islamnya NU dan Muhammadiyah, di sisi lain malah mengambil pendapat yang berseberangan sama pendiri NU. Ya. Nah, yang lebih liar lagi ada yang mengatakan Islam Nusantara adalah yang mewarisi aliran kepercayaan di Nusantara. Aliran kepercayaan gitu ya. Itu kan bukan agama Islam. Ya. Nah, semua penjelasan ini tidak memenuhi syarat sebagai definisi. Ya. Definisi itu harus jelas. Ya. Kita tahu mana yang dibicarakan. Tapi kita nggak tahu nih Islam Nusantara ini apa sebenarnya. Ya. Nah, ada yang bilang ada Pak Zumardi Azra sendiri, ya mantan rektor UIN Jakarta juga definisinya nggak jelas. Dia katakan Islam Nusantara itu mazhabnya Syafi'i, Asy'ari dan tasawufnya Al Ghazali. Nah, tapi kenyataannya kan katanya bukan Islam Arab, tapi orang Timur Tengah tuh banyak yang mazhabnya Syafi'i, banyak yang Asy'ari dan banyak juga yang mengikuti Al Ghazali. Ya. Lalu kenapa dibedakan? Bedanya apa kalau gitu? Nah, ya, ini kan jadi masalah gitu ya. Lalu apakah harus dipatok dia jadi mazhab tertentu? Lalu nggak boleh berubah? Ya. Apakah nggak boleh berubah? Mazhab boleh berubah apa enggak? Ya. Masyarakat suatu daerah ya karena dari dulu mazhabnya Syafi'i nggak boleh berubah lagi sama sekali. Ya, nyatanya kita ingat gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Ya, nyatanya sekarang yang berlaku di Madinah mazhab Syafi'i itu bukan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu bukan. Mazhab Malik adanya di mana sekarang? Di Maroko, di Afrika. Ya. Jadi nggak ada pakem-pakeman bahwa harus nggak boleh berubah sama sekali, tidak boleh ada perubahan, orang nggak boleh pindah mazhab gitu, nggak kayak gitu. Dan saya meyakini masalah Islam Nusantara itu bukan masalah mazhab, ini memang sesuatu yang lain lagi. Ya. Nah, problem yang kedua adalah klaim namanya Islam Nusantara. Ya. Nah, ketika kita protes Islam Nusantara tuh begini masalahnya gitu ya, tiba-tiba kita dibenturkan sama NU. Kenapa? Karena ini jadi judul Muktamar NU ke-33 di Jombang. Ya. Nah, muncul beberapa pertanyaan di situ. Pertama, kalau wacana internal, kenapa namanya Nusantara? Nusantara itu berarti harus merangkul yang lain. Ya, nggak fair. Ya, tiba-tiba mengatakan Islam Nusantara itu kayak begini, padahal itu adalah keputusannya atau bahkan bukan keputusan ya. Ini masalahnya itu. Ini bukan keputusan, ini hanya judul dari muktamarnya saja. Ya. Nah, kenapa saya bilang ada bedanya di situ? Bedanya apa? Kalau keputusan berarti NU sepakat dengan Islam Nusantara. Nyatanya nggak demikian. Nyatanya ada kan biasa kalau kita ngadain muktamar gitu ya,
atau ngadain apa gitu ya, ada judulnya tuh. Judulnya adalah Islam Nusantara bla 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 bla. Ya, judulnya Islam Nusantara, ya. Masalahnya kalau demikian, berarti peserta yang hadir apakah semuanya sepakat Islam Nusantara? Enggak. Lalu kenapa mereka hadir? Ya kalau mereka nggak hadir, mereka nggak bisa milih dong. Ya berarti mereka nggak berdaya, nggak bisa menentukan arah NU ke depannya. Ya, jadi mereka banyak di antara mereka yang saya tahu persis, ya, yang saya tahu persis adalah Sidogiri menolak Islam Nusantara. Itu pesantren ya, sebuah pesantren namanya Sidogiri ya, sangat menolak Islam Nusantara. Tapi kiainya datang. Kenapa datang? Ya itu kan judul dikasih sama panitia. Ya, apakah bisa kita ngubah judul dikasih dari panitia? Nggak bisa. Kalau nggak datang gimana? Ya bisa juga, tapi kan jadi rugi. Ya, jadi rugi. Jadi hak mereka bersuara jadi malah nggak kepake gitu. Ya. Nah, eh, ini bukan keputusan. Kalau keputusan itu hasil hasil mereka sudah sepakat, nyatanya enggak. Ya, nyatanya bahkan tidak dibahas apa itu Nusantara. Ya. Nah, kemudian ini bukan masalah NU-nya doang, masalah namanya Nusantara. Ya, makanya sengaja saya kasih gambar Sumatera Barat misalnya. Ini gambar meninjau ya. Nah, di Sumatera Barat, MUI Sumatera Barat bahkan sudah menyatakan kami tidak membutuhkan Islam Nusantara. Ya, nah jadi ini masalah gitu ya. Masalahnya apa? Namanya Islam Nusantara. Ya, tapi ternyata tidak semua Nusantara sepakat. Ya, bahkan ada yang terang-terangan menolak. Nah, waktu menolak dulu, eh, Kiai Maruf Amin berkomentar jangan cepat-cepat menolak. Ya, jangan cepat-cepat menolak. Kayak kenapa? Ya, eh, saya bahkan bikin makalah khusus soal itu gitu ya. Saya bercerita tentang bagaimana terjadi Islamisasi di Sumatera Barat, ya di Minangkabau ya. Minangkabau itu satu karakter orang Minangkabau yang tidak dipahami oleh Kiai Maruf Amin barangkali gitu ya. Saya bilang orang orang Minangkabau itu sangat eh, sangat menjunjung tinggi yang namanya musyawarah ya. Musyawarah itu harus ada ya. Bahkan eh, ada ungkapan ya bahwa dulu tuh orang Minangkabau tuh punya raja, tapi raja pun harus rapat sama penghulu. Ya, penghulu terus dipanggil, harus rapat, dan semuanya bermusyawarah. Ya. Raja tuh nggak bisa bikin keputusan sendiri. Raja tuh hanya simbol pemersatu saja. Ya. Maka Raja Minangkabau, Raja Pagaruyuang dulu ya, nama kerajaannya ya, dia nggak punya eh, kekuasaan tanpa batas. Gitu. Ya. Nah orang Minangkabau begitulah, mereka sangat menjunjung tinggi namanya musyawarah. Sekarang tiba-tiba diputuskan sendiri Islam Nusantara, diputuskan yang di Pulau Jawa, dan tiba-tiba kita nggak boleh nolak. Ya, saya bilang kalau begitu jawaban Kiai Maruf Amin, maka orang Minangkabau pasti akan lebih nolak lagi. Dan ternyata benar, ya makin kencang nolaknya. Kenapa? Merasa dipaksa. Ya, dulu merumuskan Islam Nusantara kita nggak diajak ngomong. Ya, sekarang kita nolak, kita disuruh eh, ya disuruh bersabar, disuruh tabayun dan sebagainya. Ya, nah itu nggak fair. Ya, nah dan ternyata setelah saya tanya-tanya juga, di semua daerah di luar Pulau Jawa tuh nggak ada bahasa Nusantara. Ya, berarti bukan Nusantara. Ya, jadi ini problem kedua, klaim bahwa ini adalah Islam Nusantara sesuai namanya, padahal ya bukan Nusantara amat gitu. Ya, hanya terbatas pembicaraannya di Pulau Jawa, hanya terbatas di satu ormas, dan di satu ormas pun tidak sepakat semuanya. Ya, banyak yang tidak sepakat. Ya. Problem ketiga, tidak bawa gagasan yang jelas. Definisi nggak jelas, gagasannya juga nggak jelas. Ya, apa gagasannya? Ya, tidak memberikan penjelasan yang matang menjelaskan relasi antara agama dan kebudayaan. Islam itu agama, Nusantara itu wilayah, ya, wilayah, dan mungkin bisa dikaitkan dengan kebudayaan. Ya, lalu bagaimana posisinya? Ya, posisinya apa? Islam Nusantara. Kalau pakai logika bahasa Indonesia, kata kedua itu ya menjelaskan kata pertama. Ya, jadi Nusantara itu membatasi Islamnya. Nusantara itu adalah sifat dari Islamnya. Islam apa nih? Islam yang Arab, Islam yang Nusantara, Islam yang ini, Islam yang itu. Bisa dibenarkan nggak? Tidak bisa. Islam apapun salah. Ya, sama kayak Anda pesen kopi, tiba-tiba dibawain kopi susu, salah. Ya, lalu dibalikin lagi. Kemudian dia datang lagi bawa minuman yang lain lagi, kopi campur apa lagi, nggak bisa, itu salah. Ya, kenapa? Karena kita pesannya kopi yang murni.
Ya, kopi yang murni, bukan kopi yang campur sana campur sini. Ya, nah itulah logika bahasa Indonesia begitu. Ya, kalau bahasa Indonesia mobil merah, ya, tolong kamu parkirin mobil saya di depan. Mobil yang mana Pak? Mobil merah. Kita nggak usah lihat yang lain, kalau yang merah aja. Nah, yang itulah mobil. Ya, nah, jadi merah itu menjelaskan mobil yang dimaksud. Ya, sekarang Islam Nusantara, Nusantara itu menjadi sifat bagi Islam. Tiba-tiba Islam itu disetir sama sifat Nusantara, sesuatu yang disebut Nusantara. Kita nggak tahu apa maksudnya. Ya, nah akhirnya nggak jelas relasinya. Agama itu di mana posisinya, budaya di mana posisinya. Ya, maka kesan yang mengemuka adalah bahwa agama itu disesuaikan dengan kebudayaan. Justru prinsip ini nggak sesuai dengan kebudayaan daerah tertentu. Ya, banyak orang mengatakan bahwa oh iya belum jelas relasi antara agama sama budaya, belum jelas itu di mana. Nanti di beberapa daerah tertentu sudah jelas. Ya, kayak tadi saya cerita Minangkabau, orang Minangkabau ditanya, lebih penting mana agama sama budaya? Kalau ada yang salah, kalau ada yang bertentangan, agama disesuaikan atau budaya disesuaikan. Kalau bagi orang Minangkabau jelas budaya disesuaikan. Ya. Saya bisa bilang begini, kenapa? Karena ada presidennya. Ada kejadian tahun 52. Tahun 52 itu ada musyawarah adat di Bukit Tinggi. Semua tokoh-tokoh adat Minangkabau berkumpul dan mereka bersepakat bahwa semua aturan-aturan warisan harta pusako, ya, tanah, terutama tanah ya, disebut pusako itu tanah ya, tanah pusako itu disesuaikan dengan ajaran Islam. Ya, nggak boleh lagi ya, maka tanah pusako itu dianggap sebagai wakaf, ya, tanah wakaf. Dia nggak boleh keluar dari sukunya, dia dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama, ya. Nah, tapi nggak boleh pakai aturan dulu lagi. Kalau aturan dulu selalu diberikan kepada yang perempuan, kepada istrinya, kepada anak perempuan, ya nggak boleh begitu, ya. Nah, sekarang kita harus, makanya Minangkabau kan matrilineal tadinya kan, ya. Nah, tapi setelah tahun 52 disepakati bahwa namanya hukum faraid atau warisan, hukum waris itu ngikutin ajaran Islam. Nah, kalau ada yang masih ngerjain kayak gitu gimana? Nanti begitu punya warisan, begitu ada orang meninggal, ya, warisan dikasih anak perempuan semua. Anak laki-laki nggak dikasih. Gimana tuh kalau gitu? Ya, kalau gitu berarti dia nakal. Ya. Karena pada tetua adat sudah pernah bikin keputusan. Nggak pakai begitu lagi sekarang. Ya. Sekarang semuanya ngikutin aturan Islam. Kalau ada yang salah disesuaikan supaya benar. Ya, bukan malah agamanya disesuaikan, tapi kebudayaan disesuaikan. Di berbagai daerah lain juga banyak pendapat seperti itu, ya. Jadi bukan hanya di Sumatera Barat saja, ya. Banyak kok daerah-daerah lain yang sudah menyatu antara agama dengan budaya, ya. Jadi mereka juga misalnya nih Aceh misalnya gitu ya. Aceh gimana? Anda bayangkan orang Aceh tapi bukan Muslim gimana? Ya nggak bisa, ya. Sunda juga termasuk, ya. Sunda itu kalau nggak Muslim ya bukan Sunda, ya. Kalau murtad gimana ya? Murtad berarti keluar dari adat Sunda, ya. Berarti dia nggak dianggap orang Sunda lagi. Gimana misalkan Sunda dari Islam, ya? Bugis dari Islam, Gorontalo dari Islam, susah, ya. Kalau ditanya tapi kenyataannya ada kok yang masih bandel, ya itu kenyataannya memang begitu. Ya itu kan kasus gitu ya, orang per orang tuh ya punya masalah, ya. Tapi kalau adat masyarakatnya ternyata nggak demikian, ya. Jadi kegalauan antara agama dengan budaya ini juga nggak terjadi di semua tempat, ya. Ya banyak tempat ya orang-orang sudah tahu pasti oh budaya harus ngikutin agama bukan sebaliknya, ya. Pada akhirnya nggak ada penjelasan mengenai gagasan khas yang dibawa oleh Islam Nusantara, ya. Dalam perdebatan di UIN itu sampai saya bertanya, Pak, jadi Islam Nusantara ini punya konsep lain nggak sih selain masalah fashion, ya. Akhirnya nggak ada gitu, jadi cuma pakaian doang gitu, masalah cuma pakaian doang, membawa eh, pakaian kita harusnya nggak pakai sorban dan bla bla bla, tapi saya kasih lihat fotonya ya kayak begini. Ini foto jemaah haji dari Aceh nih, ya tahun 1900-an. Ya, jadi orang Islam dari dulu udah kayak begini, ya. Eh, nggak ada yang anti sama sorban gitu ya. Nggak ada hal semacam itu. Baru justru isu seperti itu baru muncul sekarang-sekarang aja, ya. Nah, problem yang keempat adalah bisa diinfiltrasi dengan mudah. Ya, tadi udah saya ceritakan, kok tiba-tiba ada yang bikin definisi Islam Nusantara itu adalah yang tidak anti sama Syiah. Ya, nah barangkali ini adalah infiltrasinya Syiah. Ya, ada lagi yang ya kalau tadi
memisah-misahkan antara kita sama Arab, ya barangkali orang Islam liberal yang main. Ya. Nah, padahal Islam yang berlaku di Indonesia sejak dahulu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sampai ada yang nanya ke saya begini, Ustaz, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU doang apa gimana sih? Enggak. Ya, tidak demikian gitu ya. Justru namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua kata kunci di situ, yaitu sunnah dan jamaah. Ya. Pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita nggak ngarang-ngarang sendiri, kita nggak bikin-bikin sendiri ceritanya gitu ya. Yang kedua, kita berjamaah. Artinya kita nggak saling mengeluarkan, ya, dan kita nggak keluar dari barisan. Ya, itu bedanya kita sama firqah-firqah yang lain. Ya, ini bahasan yang lebih panjang lagi sebenarnya gitu ya. Tapi kayak misalnya Syiah, Syiah itu kan menyebut dirinya Rafidah. Ya, Rafidah itu artinya menolak. Ya, artinya dia menolak. Ya. Nah itulah nama yang mereka pilih sendiri. Ya, Rafidah itu keluar. Ya, menolak artinya. Ya. Nah, jadi sebenarnya mereka sendiri yang keluar dari barisan lah istilahnya gitu ya. Mu'tazilah juga demikian. I'tazili artinya menyempal keluar. Khawarij, khuruj itu artinya keluar, pergi, ya. Jadi mereka yang pergi ninggalin jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah itu beda mazhab bisa nggak? Bisa banget. Ya. Beda pendapat bisa nggak? Bisa banget. Tapi nggak saling mengeluarkan dan kita sendiri nggak keluar dari barisan. Gitu. Nah itu bedanya gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah justru untuk keluarin orang lain, ya, atau untuk mengeluarkan diri sendiri dari barisan, itu cara yang menyimpang sekali. Ya logikanya menyimpang sekali. Ya. Nah, saya Ahlussunnah wal Jamaah yang lain bukan. Nah, jadi itu semangatnya berbeda dengan semangat orang yang ulama-ulama terdahulu menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian Syiah dan Islam liberal memiliki pandangannya sangat jauh berbeda dengan dinarasikan dengan label Islam Nusantara. Jadi Syiah dan Islam liberal nggak kayak begitu. Ya. Nah, makanya saya bilang mereka ini yang dompleng saja. Gitu ya. Kalau ditanya apakah Syiah itu sejalan dengan Islam Nusantara, enggak sama sekali. Ya, sama sekali tidak. Apakah orang Syiah itu mazhabnya Syafi'i? Enggak. Ya. Apakah Syiah itu mazhabnya Asy'ari? Sangat tidak. Ya. Sangat bermusuhan bahkan. Ya. Nah, kemudian Islam liberal, apakah Islam liberal itu sejalan dengan Syafi'i? Enggak sama sekali enggak. Ya. Justru mereka tuh anti sama mazhab-mazhab ini. Ya. Justru mereka mau menggunakan cara berpikir yang sangat berbeda. Ya. Nah, jadi sebenarnya pandangannya sangat jauh, tapi mereka menyusup lah gitu ke dalam isu ini. Ya. Ini yang masalah gitu ya. Sebenarnya mereka sangat berlawanan dengan Islam Nusantara. Ya, dengan narasinya. Ya. Problem yang kelima, perkembangannya jadi liar. Definisinya liar, definisinya nggak jelas, gagasannya nggak jelas, maka perkembangannya pun jadi liar. Ya. Nah, sejak awal gagasannya nggak jelas, maka wacananya bergulir kemana-mana. Sekarang ada istilah moderasi dalam beragama, ya, atau Islam wasatiyah. Ya. Ya. Ini jadi pertanyaan ke saya gitu, moderasi dalam beragama itu salah apa enggak sih? Ya. Masalahnya kata moderat itu sendiri berasal dari bahasanya orang Barat. Orang Barat memahami moderasi itu gimana sih? Ya, moderat yang mereka sebut moderat itu apa? Kan Islam tuh memang Islam tuh adalah ajaran yang pertengahan, gitu ya, tidak ekstrim, gitu ya, betul, ya. Tapi pertengahan bagi kita nggak sama dengan moderat menurut mereka. Moderat menurut mereka apa? Moderat berarti nggak perlu agamanya tuh nggak usah dimutlakkan menjadi aturan politik misalnya, aturan hukum gitu ya, yang istilah mereka adalah syariat tuh nggak perlu diformalisasi. Itu moderat buat mereka. Tapi bagi kita itu salah, ya, tidak benar. Yang disebut buat kita tuh pertengahan adalah kita nggak boleh berlebihan, ya, nggak boleh ada orang yang sholat semalaman, ya, bolehnya tidur ada tidurnya ada sholatnya, ya, nggak boleh kita maksa orang lain masuk Islam itu benar. Ya, tapi nggak boleh juga kita sebagai muslim meragukan syariat Islam, itu keliru. Ya, itu bukan moderat namanya, itu sesat. Ya. Nah, pada kenyataan Islam wasotiyah, Islam yang wasotiyah, itu kan udah salah juga logikanya. Ya, kok Islam yang wasotiyah? Islam itu ajaran yang wasotiyah. Ya, jadi Islam itulah yang moderat, yang tidak berlebihan. Ya, Islam itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu misalnya ngajarin orang ngejar dunia terus, ya, atau ngejar akhirat terus, ya. Gak usah makan sama sekali, gak usah tidur sama sekali, pokoknya kita bersemedi aja tiap hari,
kita bertafakur setiap hari, nah itu kan berlebihan. Ya, kita nggak begitu. Ya, tapi Islam itu nggak perlu diketengahkan lagi, nggak perlu dimoderasi lagi. Islam itu udah moderat, udah benar. Ya, sekali lagi moderatnya menurut kita. Kalau menurut Barat, moderat itu lain lagi. Ya, maka nanti namanya moderasi dalam beragama, ujung-ujungnya mengatakan semua agama benar. Nah, itu salah. Ya, itu namanya pluralisme agama. Jadi kita harus teliti sama istilah-istilah kayak begini. Nggak boleh kita terima saja. Ya. Dari kalangan Muhammadiyah muncul istilah Islam berkemajuan. Ini juga menurut saya salah. Ya, Islam berkemajuan. Berarti Islam ada yang tidak berkemajuan. Ya, padahal Islam itu mengajarkan kemajuan. Ya, kenapa? Karena kalau ninggalin Islam namanya apa? Jahiliyah. Ya, jahil, kebodohan. Ya, maka meninggalkan Islam itu kebodohan. Islam itu mengajak manusia meninggalkan kebodohan. Ya berkemajuan lah. Ya, nah kita lihat nih, ini orang-orang Barat juga udah mulai ikut-ikutan nih. Ya, sebelah kanan nih gambar bukunya. Ya, sejarah Islam Nusantara. Ya, padahal saya nggak tahu isinya, saya belum baca gitu ya. Masalahnya kalau kata-katanya adalah sejarah Islam Nusantara, bisa jadi sejarah Islam di Nusantara. Ya, bisa jadi maksudnya begitu. Nah, kalau saya baca tuh judul yang di bawahnya tuh, ya, ini biasanya judul aslinya tuh yang di bawah biasanya, ya. Orientalism and the Narration of Sufi's Past, ya. Itu nggak ada hubungan sama Islam Nusantara, ya. Udah gitu di atas fotonya lihat Nusantara nggak tuh? Bukan, itu Jawa, bukan Nusantara gitu ya. Nah, ini kan seperti yang tadi, ini bukan klaim, ini jadi klaim ujungnya, ya. Ujungnya klaim doang gitu ya. Nah, sehingga banyak yang salah paham, ya. Ketika ditanya gitu ya, banyak juga yang salah paham ketika saya tanya siapa sih yang bawa Islam pertama kali ke Indonesia, atau Islam tuh masuk ke Indonesia dari mana, ya banyak orang menjawab Wali Songo. Bukan, Wali Songo itu yang menguatkan ajaran Islam di Pulau Jawa, ya bukan di Indonesia. Ya, menurut hasil dari seminar sejarah masuknya Islam di Nusantara tahun 1963, ya, menurut kesimpulan dari para ahli yang kumpul pada saat itu, Islam di Indonesia itu masuknya dari mana? Dari Sumatera bagian utara, ya, yaitu Aceh, kemudian Sumatera Barat. Ya, jadi kalau kita bicara Nusantara, Islam masuk ke Nusantara dari mana? Dari situ. Ya. Tapi kalau kita bicara Pulau Jawa, ya benar dari Wali Songo. Ya. Jadi bukan dari Jawa duluan. Ya. Nah ini yang masalah sekarang nih, akibatnya mengakibatkan kecemburuan sosial sekarang. Ya, bicara Nusantara tapi dibahas Jawa terus. Ya, ini jadi masalah. Maka kesimpulan saya, Islam Nusantara itu bawa dua dampak yang berbahaya sekali, gitu ya. Yang pertama adalah problem ilmu. Ya, wacana Islam Nusantara dan turunannya berkembang liar tanpa landasan ilmu yang kuat. Karena itu wacana ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk menyusukan pemikiran-pemikirannya bertentangan dengan Islam. Ya, padahal Islam Nusantara sudah disebarluaskan melalui jalur akademis. Udah ada S2-nya. Ya udah ada S2-nya, padahal secara keilmuan dia belum mapan. Ya, kita belum sepakat ada yang namanya Islam Nusantara, belum. Ya, tapi tiba-tiba sudah ada duluan jurusannya. Ini kan masalah. Ya. Nah, yang kedua, problem ukhuwah. Islam Nusantara memecah belah umat Muslim di Indonesia dan juga menjauhkannya dari umat Muslim yang lainnya. Tiba-tiba kita sekarang mengatakan kepada semua orang, oh kita bukan Islam Arab. Emang Arab itu rendah gara-gara dia orang Arab? Bukan, gitu ya. Orang Arab itu rendah kalau dia bermaksiat. Ya, gak ada hubungannya sama kearabannya. Nabi kita orang Arab, gitu ya. Nabi kita orang Arab, mau kita bilang orang Arab itu hina semua, ya berarti kita kufur dong kalau kayak gitu caranya. Jadi kalimat kufuran, ya, karena berarti kita menghinakan Nabi kita sendiri. Ya, nggak mungkin orang itu jelek karena dia Arab. Jelek itu karena dia bermaksiat. Orang Arab bisa bermaksiat nggak? Ya bisa aja. Kata siapa nggak bisa? Ya, kata siapa orang Arab itu soleh semua? Ya, kita juga lah. Ya, kemarin kan mulai heboh tuh kan, ada pantai yang bebas di Jeddah, gitu ya, bebas ngapa-ngapain aja, sama kayak di Barat lah gitu ya. Udah ada konser-konser, ada pesta-pesta di Saudi Arabia. Ya itulah Saudi Arabia. Ya, terjadi di Jeddah. Kok bisa di Jeddah? Ya bisa-bisa aja kalau Jeddah kan orang kafir kan dilarang. Ya, kalau Mekah Madinah, nah itu baru cilaka. Ya, sebenarnya bukan berarti di Jeddah itu boleh, maksudnya kita bisa mengerti bahwa ada orang kafir di sana. Ya, tapi bukan berarti saya setuju bahwa di Jeddah boleh ada pesta-pesta pantai, enggak juga.
ya. Ya harusnya kita bisa perlihatkan kepribadian kita lah, ya. Nah, kalau teman saya yang jurusan hubungan internasional sih mengatakan bahwa Arab Saudi nggak punya pilihan lain, ya. Kenapa? Mereka harus bergerak ke wilayah pariwisata, ya. Kenapa? Ya karena cadangan minyak berkurang. Ya, cadangan minyak sudah berkurang, maka Saudi Arabia itu hanya bisa main di bidang pariwisata. Mereka nggak kayak negara Indonesia yang subur, ya, kita punya banyak komoditi. Mereka nggak punya komoditi apa-apa selain minyak. Ya. Jadi mereka harus main di pariwisata. Ya. Akibatnya hal-hal yang salah bisa dibenarkan. Ya, itu masalahnya. Ya, ya hal yang sama udah terjadi sejak lama di Dubai. Ya, ya jadi ya inilah makanya kalau kalau saya mengatakan kalau ditanya kenapa sih Palestina nggak merdeka-merdeka ya karena nggak ada yang belain aja. Ya, ya negara-negara Arab kayak gini kondisinya. Ya. Nah, jadi Arab itu bukan bukan jelek karena dia Arab, bukan pula baik karena dia Arab. Ya, kalau dia baik ya dia baik, kalau dia jelek ya dia jelek. Ya, kita nggak perlu membela yang jelek-jelek, kita nggak perlu bagus-bagus ngecek-jelekan yang bagus. Ya, jadi apa? Demikian juga Nusantara. Ya, nggak mentang-mentang kita orang orang Indonesia jadi kita lebih baik daripada yang lain. Tidak juga sebaliknya. Ya, gara-gara kita orang Indonesia kita lebih jelek daripada yang lain. Nggak demikian juga. Ya, orang mau baik dari negara mana aja bisa, orang mau jahat dari negara mana juga bisa, sama aja. Ya, ini problem-problem dari Islam Nusantara. Terus terang, saya semakin yakin setelah debat waktu itu di UIN ya, makin yakin bahwa Islam Nusantara ini nggak punya apa konsep yang jelas sama sekali. Ya, ada sebuah kejadian yang sangat konyol banget ya, yang konyol banget adalah ketika saya pertama waktu itu kan lagi debat itu ya, saya presentasi pertama kali ya. Setelah itu dosen ini dikasih kesempatan untuk presentasi ya. Dosennya mengatakan apa? Dosennya duduk 2 meter dari saya lah jarak kembali ya, jarak 2 meter. Tiba-tiba dia mengatakan pemikiran Pak Akmal ini pemikiran Wahabi ya. Wahabi itu kayak apa ciri-cirinya? Wahabi itu yang kemana-mana pakai sorban, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang ya. Sampai-sampai ketika dia ngomong begitu, saya potong kata-kata dia. Pak, stop dulu Pak, stop dulu Pak. Lihat ke saya Pak. Ya, semua yang Bapak bilang itu nggak ada di saya. Saya bilang saya nggak punya sorban sama sekali, jadi nggak mungkin pakai. Nggak mungkin Bapak punya foto saya pakai sorban, saya bilang gitu ya, karena saya nggak pernah pakai dan nggak pernah merasa perlu pakai. Ya satu, kedua jidatnya nggak hitam, ya jenggotnya segini-gini doang, celananya nggak cingkrang. Kenapa Bapak ngomong kayak begitu? Karena didoktrin. Saya ngomong kayak begitu gitu ya. Bapak itu didoktrin. Bapak lah yang ngasih doktrinasi bukan saya. Ya. Bapak itu didoktrin bahwa orang tuh kalau pakai sorban berarti Wahabi, kalau pakai jenggot panjang berarti Wahabi, kalau begini berarti Wahabi, dan itu semua nggak ada yang pemikiran sama sekali. Ya. Jadi nggak ada yang levelnya pemikiran, semua levelnya hanya fashion saya bilang. Ya, fashion jenggot itu masalah fashion aja gitu ya. Artinya maksud saya adalah bukan bukan kalau ada orang Islam manjangin jenggot itu kan sebagian karena merasa itu sunnah. Ya, jadi bukan masalah fashion doang, gitu ya, masalah sunnah. Tapi, ya, tapi di luar sana banyak orang panjangin jenggot karena fashion doang. Ya, banyak gitu ya. Pemain NBA juga jenggotnya panjang-panjang sekarang segini-segini nggak ada yang mengatakan Wahabi enggak gitu ya. Masa Wahabi apa enggak Wahabi dinilai dari jenggot? Masa dari jidat? Masa dari celana gitu ya? Nggak ada level pemikiran tuh nggak ada. Islam Nusantara tuh nggak menawarkan apa-apa sama sekali. Ya, sama sekali tidak apa. Apa yang ditawarkan? Toleransi. Ya, nyatanya dengan Islam Nusantara itu justru mereka mendiskriminasi yang lain. Ya, kan bayangkan dengan mengatakan bahwa saya Islam Nusantara, berarti kalau Anda tidak setuju sama saya, Anda bukan Nusantara. Ya, berarti sebenarnya Islam Nusantara sangat diskriminatif. Ya, sangat diskriminatif. Makanya kayaknya mereka kaget ketika MUI Sumatera Barat mengeluarkan surat resmi menyatakan bahwa kami nggak butuh Islam Nusantara. Kaget mereka, ya, nah, karena ternyata ya orang lain sudah menyadari betapa diskriminatifnya istilah Islam Nusantara itu. Ya, disebut Islam Nusantara, tapi nggak pernah ngajak ngomong yang lain, tiba-tiba diklaim semuanya. Seluruh Nusantara tuh Islamnya kayak begini, ya, padahal nggak begitu. Ya. Nah ini problem-problem Nusantara. Ini masalah pemikiran yang sangat penting sekali. Barangkali yang berkaitan erat dengan kita sekarang ini adalah yang istilahnya moderasi dalam beragama.
ya, karena itu muncul di sekolah-sekolah dan diajarkan, diwajibkan kelihatannya, ya. Dan ini tapi udah mulai kritisi juga kemarin. Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, pengelola Gontor, udah mulai protes, ya. Nggak ada ceritanya moderasi dalam beragama itu nggak bisa, ya, karena moderat itu yang digunakan adalah konsepnya Barat, ya. Kalau moderasi, kita harus beragama secara moderat dalam arti pertengahan, tidak berlebihan, setuju. Masalahnya standar moderatnya dipakai Barat, ya. Jadi Anda nggak boleh bawa politik nggak boleh bawa agama ke politik, itu disebutnya moderat, ya. Lebih dari itu radikal, ya. Itu nggak ada pemikiran kita seperti itu. Orang Islam nggak berpikir seperti itu, ya. Kemudian Islam wasatiyah, ya. Harusnya wasatiyah Islam, kata Ustaz Hamid. Kenapa? Karena sifat wasatiyahnya Islam, bukan Islam yang di moderat-moderatkan, ya. Bukan Islam yang dibawa ke tengah. Islam itu sudah di tengah, sudah tidak berlebihan, nggak ekstrem ke kanan, nggak ekstrem kiri, ya. Itulah Islam, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya coba sampai sini dulu, barangkali kita sambung dengan tanya jawab. Tafadhol. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz Akmal untuk pemaparan materinya. Jujur bagi saya pribadi ini pengetahuan baru Pak Ustadz. Jadi saya benar-benar mungkin kalau nggak diagendakan gitu kan materi Islam Nusantara ini, saya juga nggak sadar gitu loh kalau itu merupakan sebuah problematika yang sudah cukup besar ya, dan baru tahu kalau misalnya memang sudah sampai ke jalur akademisi, kemudian juga buku-buku, karena memang agak susah ya sekarang kan, banyak sekali buku dan agak sulit untuk menyeleksi kalau tanpa ilmu gitu ya Pak Ustadz ya. Menarik sekali gitu tadi, kalau misalnya boleh saya samarikan kan banyak problem dan juga dampak yang disajikan gitu dari Ustadz Akmal Syafil terkait dengan problem Islam Nusantara gitu. Mungkin bagi Bapak Ibu para jamaah yang hadir di kajian majelis rutin hari ini, apakah ada yang ingin bertanya gitu langsung sama Ustadz terkait dengan ini materi kita hari ini? Mangga boleh, soalnya saya lihat kalau lihat di ini ada 2 partisipan yang raise hand ya, coba. Mangga, ada dari ini Ibu Fia Firdaus ya? Boleh mangga ya, di unmute aja Ibu. Nanti habis itu baru Ibu Monik ya. Baik. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Akmal. Waalaikumsalam. Maaf, itu salah, lupa. Itu namanya nama anak saya. Saya Dian dari Rohis. Oh, siap. Mangga Bu Dian. Oke. Baik, Ustadz Akmal mau tanya, ini soal salam ini Ustadz. Saya lumayan terganggu sekali. Satu orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Maksudnya kalau pembicara gitu ya, bilang menteri kelasnya, pejabat-pejabat itu, saya kalau dengar kalau salam assalamualaikum gitu, kalau beliaunya muslim gitu kan, menurut saya cukup dengan assalamualaikum dan salam sejahtera atau selamat pagi begitu, atau selamat siang. Tapi kok sekarang satu orang ngomong pakai assalamualaikum, terus itu yang lainnya ya Ustadz yang salam dan shalom, sebagainya pakai om swastia segala macam ya. Nah, satu orang memakai, terus akhirnya yang lain itu kayak menganggap itu itu bagus gitu, itu menghargai agama yang lain. Kalau menurut saya kok enggak ya Ustadz. Nah sekarang saya mau nanya pendapat Ustadz deh. Ya. Bener nggak sih menurut saya begitu? Menurut saya kalau Muslim ya udah pakai Islam assalamualaikum saja dan mungkin selamat pagi gitu. Kayak gitu aja cukup. Gitu aja Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Salam. Baik, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Aja. Ditampung dulu ya. Baik, ya. Pak Ustadz, yang selanjutnya ini dari yang raise hand itu Bu Monik ya. Ibu mangga ya mau langsung. Ya, assalamualaikum Ustadz. Saya mau ini aja jadi Wali Songo itu kan istilahnya kita hargai ya sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa gitu. Cuma kan bagi saya gitu ya yang belajar Islam gitu kok jadi seperti kayak pembuka sejarah untuk Islam Nusantara gitu.
karena Wali Songo itu mencampurkan adat dengan syariat Islam gitu ya. Bahkan kalau sekarang sih mungkin masih ada seperti kejawen gitu, bahkan ada yang menjalankan yang katanya Sunan begini melakukan ini, Sunan ini melakukan begini gitu. Jadi itu mau bertanya, itu yang pertama. Sama yang kedua, karena Ustadz tadi raise isu sedikit mengenai ahwat bernikop ya. Ahwat bernikop itu kan kalau di Indonesia itu menarik perhatian gitu. Jadi menurut saya sih agak kurang fair kalau di Indonesia ahwat bernikop menjadi tidak bisa berekspresi normal seperti ahwat-ahwat yang berjilbab biasa-biasa saja gitu. Itu sih Ustadz, maksudnya saya jadi merasa sedih aja gitu kadang, karena saya juga pernah bernikop gitu ya, dan di Amerika Serikat lagi ya gitu kan, mereka malah lebih toleran gitu ke saya gitu. Saya mau bernikop atau tidak, they don't care gitu. Tapi begitu pulang ke Indonesia bernikop gitu, kok langsung seperti kayak Wahabi ya, ini Wahabi atau teroris, apalagi suami saya juga jenggotnya sampai ini ya di bawah dagu gitu kan, panjang sekali gitu kan, dan jidatnya hitam, celananya cingkrang gitu kan. Jadi seperti dilabeli gitu loh, kami gitu ya. Akhirnya saya melepas nikop sih setelah beberapa bulan karena saya pikir saya jadi sulit untuk beraktivitas gitu, Ustadz. Bukan curhat sih, cuma kayak nggak fair aja gitu. Mendingan saya balik lagi aja ke Amerika apa ya gitu. Itu aja Ustadz, dua hal itu. Syukron, jazakallahu khair. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi ya soal salam ya. Soal salam benar ya, kalau menurut saya juga setuju kalau kita assalamualaikum, buat yang lain ya selamat pagi gitu ya, salam sejahtera gitu ya, no problem ya. Apa kabar teman-teman semua, itu saya rasa udah cukup ya. Nah, kenapa salah kalau kita menggunakan salamnya yang lain? Ya sekarang gini aja, dalam Islam boleh nggak kita mengucapkan assalamualaikum kepada umat yang lain? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena maksud assalamualaikum, keselamatan, itu bukan selamat di dunia, bukan hanya selamat di dunia, tapi keselamatan sampai ke akhirat. Ya, jadi nggak bisa kita bacakan assalamualaikum pada orang kafir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apalagi ya nggak bisa gitu ya. Orang kafir nggak boleh doakan dapat rahmat dari Allah, nggak boleh. Ya, satu-satunya doa yang boleh buat orang kafir adalah doa dapat hidayah. Ya, gitu ya. Doakan dia dapat hidayah. Itu aja yang boleh. Ya, kalau udah dapat hidayah, baru kita ngomong yang lain. Ya, jangan kita minta ya Allah dia punya banyak dosa, dia orang kafir, ampunilah dia. Nggak bisa. Ya, apalagi kalau dia sampai mati jadi orang kafir, lalu kita minta ampunan buat dia, nggak boleh. Jadi yang dilarang bukan kita doa. Nabi Ibrahim AS dilarang juga mendoakan bapaknya. Rasulullah SAW juga dilarang mendoakan Abu Thalib. Ya, jadi semua orang kafir tidak boleh kita doakan selain doa dapat hidayah. Tapi doa dapat hidayah itu sebelum dia meninggal. Kalau dia meninggal udah nggak ada, ya selesai. Ya apa boleh buat gitu ya. Walaupun kita sedih tapi apa boleh buat. Ya. Jadi kita tuh mengharapkan orang masuk Islam itu bukan karena benci, ya justru karena kita ini peduli sama dia. Ya. Nah tapi intinya adalah kenapa kita nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir? Karena konsep keselamatan itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Pertanyaan berikutnya, mungkin nggak di agama lain juga begitu artinya? Ya, mungkin nggak ketika orang Kristen mengatakan shalom, jangan shalom ini kan akar katanya sama sama kita. Orang Arab sama bahasa Ibrani kan satu akar kata, satu nenek moyang bahasanya. Ya, ada salam, ada shalom. Artinya apa? Jangan-jangan begitu, artinya apa? Artinya semoga selamat dunia akhirat versi dia. Ya. Dan kita gimana caranya supaya kita selamat dunia akhirat menurut dia? Ya harus masuk agama Kristen. Nah kan repot. Kemudian kita yang ngucapin sebagai Muslim, kita pakai konsepnya dia, kacau balau jadinya. Ya, jadi akhirnya lahirlah orang-orang yang tidak jujur kalau menurut saya. Ya nggak jujur, dia tuh sebenarnya Muslim, dia nggak percaya sama ajaran agama lain, tapi pura-pura jadinya. Ya pura-pura dan nggak mau menghubungkannya sama pemikiran, kayak dia nggak berpikir aja gitu. Padahal kan semua orang berpikir. Kita mengucapkan satu kata, ya kita otomatis di kepala kita tuh ada maknanya. Ya kita nggak ngomong kita nggak bilang mobil, padahal di kepala kita laptop, enggak. Ya pasti di kepala kita juga laptop. Ya sekarang Anda bicara shalom itu artinya apa? Ya, oh kalau menurut saya shalom itu adalah salam ya biasa-biasa saja.
salam yang tidak bermakna religius atau apa-apa. Loh, Anda apa Anda punya hak bikin definisi baru? Ya, gitu kan? Ini kan hak mereka. Boleh nggak mereka kayak begitu nanti? Mereka tiba-tiba assalamualaikum, ya ngomong assalamualaikum. Oh, menurut saya assalamualaikum bukan milik orang Islam aja. Kita gimana perasaan? Nggak boleh kan? Nggak benar kayak begini tuh. Ya, jadi assalamualaikum aja. Kita hanya punya hak terhadap kata-kata itu saja. Kita nggak punya hak atas kata shalom. Kita nggak boleh definisikan ulang. Ya, dan kalau maknanya ternyata eksklusif buat agama dia, nggak boleh kita pakai, ya, karena dari dua sisi kita nggak boleh ngambil punya dia, di sisi lain kita juga nggak boleh membenarkan apa yang ajaran dia, ya. Nah, nanti kalau Allah tiba-tiba malaikat mencatat gimana? Oh, ternyata si fulan percaya juga sama konsep keselamatan agama lain. Nah, cilaka lah, ya. Ternyata kita dicatat sebagai bukan orang beriman. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Jadi kita nggak perlu untuk alasan toleransi lalu kalimatnya diubah-ubah, itu justru cara berpikir yang nggak beres. Ya, nah, sekali lagi di balik kata-kata itu ada pemikiran. Kita mengatakan assalamualaikum itu ada maksudnya. Salam itu bukan, dan kita nggak punya hak menambah-nambahkan definisi kita sendiri. Ya, definisi assalamualaikum keselamatan untukmu artinya apa? Selamat di jalan. Bukan di jalan doang. Bisa jadi di jalan kecelakaan. Bisa jadi dia meninggal setelah itu. Tapi selamat sampai akhirat. Makanya kita disuruh mendoakan kata assalamualaikum itu sampai ucapan penduduk surga loh. Ya, makanya kita kalau ketemu sama orang assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum lagi, waalaikumsalam lagi. Ya, usahakan kata-kata assalamualaikum jadi kata-kata perpisahan kita. Jadi kalau kita pergi gitu ya, assalamualaikum itu kata terakhir, jangan ada kata lagi setelah itu, ya, bubar gitu ya. Jangan ada kata lagi. Kalau ternyata ada ketinggalan, balik lagi assalamualaikum lagi, ya, pergi lagi assalamualaikum lagi, ya, dapat pahala berulang-ulang kayak gitu, ya. Tapi jangan disengajain bolak-balik gitu ya, bolak-balik supaya assalamualaikum jadi banyak, ya, ngapain amat gitu ya, nggak begitu, ya. Jadi assalamualaikum bagi kita itu adalah doa yang jelas-jelas konsepnya tuh dalam gitu. Ya. Sekarang bagaimana kalau di agama lain ucapannya juga memiliki makna seperti itu? Ya, kita nggak punya hak mengambil alih ucapan dia, lalu kita definisikan sendiri, itu bukan hak kita. Kedua, kalau kita pakai definisi dia, berarti kita kufur dong sama definisi kita. Ya, shalom, keselamatan di jalan Yesus. Oh, kan cilaka kita. Ya, kalau kita mengatakan kayak begitu, ya, shalom ternyata artinya keselamatan di jalan Yesus. Wah, kacau kita. Ya, keselamatan versi mereka kan itu. Ya, versi orang-orang Nasrani ya mereka meyakini itu. Ya, jadi kalau Anda mengucapkan kata shalom, artinya Anda setuju sama itu. Ya, itu nggak boleh. Ya, demikian juga Om Swastiastu bla 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 gitu ya. Kalau Anda ucapkan itu ya untuk menyapa orang lain, berarti Anda setuju dengan konsep di baliknya. Ya, sekarang ini orang malas pikir konsep, maunya yang instan-instan aja gitu. Itu masalahnya. Ya. Itu satu, ya. Kedua, Wali Songo. Ya, Wali Songo. Sekarang pertanyaan saya, siapa sih yang tahu sejarah Wali Songo? Ya, ini barangkali kapan-kapan kita bahas nativisasi ya. Kapan-kapan kita bahas nativisasi insya Allah itu ya. Mohon maaf nih bagi ibu-ibu yang berasal dari Jawa gitu ya. Saya sebagai sejarawan, saya bisa katakan bahwa Jawa itu yang paling tidak jelas sejarah. Ya, tidak jelas itu bukan karena orang Jawanya nggak jelas, tapi karena penjajah mengobrak-abrik sejarah Jawa sedemikian rupa. Sehingga orang Jawa nggak tahu sejarahnya sendiri. Ya, sekarang saya tanya, apakah dari Jawa dari dulu kayak begitu? Ada orang nanya, oh orang Islam di Jawa dari dulu kayak begitu, nggak terlalu Islam amat? Apa iya? Ya, coba kita lihat di Ponorogo. Di Ponorogo itu pangeran loh. Ya, walaupun bukan putra mahkota. Ya, dia nggak bakal jadi raja, nggak bakal jadi sultan, tapi dia seorang pangeran. Ya, nevertheless dia adalah seorang pangeran, seorang bangsawan lagi ya. Tinggalnya di keraton, tapi lihat pakaiannya, apa bukan pakaian ulama, ya. Jadi kalau orang sekarang mengatakan, oh kita orang Islam, kita nih orang Jawa, walaupun Islam tapi kita orang Jawa, nggak usah pakai sorban, nggak usah, ya, itu di Ponorogo bukan orang Jawa. Ya. Maksud saya adalah begini, barangkali sebenarnya dulu nggak kayak begitu. Ya. Banyak orang berteori, oh Wali Songo tuh kita hargai, tapi Wali Songo belum selesai tugasnya. Bagaimana kalau ternyata udah selesai tadinya? Ya, bisa jadi dulu Jawa sudah terislamisasi dengan baik, ya, tapi ternyata diobrak-abrik lagi sama penjajah. Ya, nah saya bisa bilang begitu karena ada banyak indikasi bahwa memang penjajah terutama Belanda dan Inggris, ya,
mereka banyak merekayasa sejarah Jawa. Ya, nanti kita bahas dan nativisasi lah. Ya, intinya begitu. Jadi kelompok teosofi juga kencangnya di Pulau Jawa. Ya, ketika orang teosofi itu ada 2 orang yang utamanya ya, Helen Blavatsky sama Annie Besant. Dua-duanya tinggal di Pulau Jawa. Dia nggak punya interest sama yang lain. Ya, jadi kalau saya pikir jangan-jangan Jawa itu sudah terisolasi dengan sangat baik dulu. Ya, jangan-jangan udah hilang nih semua, tapi diada-adain lagi. Ya, diada-adain lagi yang tadinya udah nggak ada penganutnya, udah nggak ada lagi yang ngerjain ritual-ritual kayak begini, tapi diada-adain lagi. Kenapa bisa? Buat apa kayak begitu? Kalau dari sisi perspektif penjajah tuh akan mau membiayai aliran sesat supaya yang mayoritasnya lemah, supaya orang Islamnya lemah. Ya, maka yang sesat-sesat ini dikasih penghidupan. Ya, itu logikanya mereka di situ. Ya. Nah, kemudian ini juga pernah terjadi di zaman sekarang. Ya, kalau yang pernah ngikutin kasus waktu itu ada tsunami di Palu, ya di Palu dan sekitarnya, ya itu kan menurut kesaksian rakyat di sana. Jadi ada ritual-ritual kemusyrikan yang sebenarnya rakyat nggak pernah kerjain lagi, tiba-tiba dikerjain untuk alasan pariwisata. Ya, lalu terjadilah tsunami. Ya, makanya para ulama di sana juga mengatakan itu azab, ya azab karena kita diam-diam aja, harusnya kita protes. Ya, ini ritual nggak ada yang ngerjain lagi kok, ya tapi diangkat-angkat lagi supaya pariwisata, supaya orang lagi nonton, supaya turis-turis asing dan datang gitu ya. Ya tapi efeknya agama jadi rusak. Ya, nah, barangkali itu yang terjadi di Pulau Jawa. Ya, jadi saya tuh terus terang nggak bisa mengatakan Wali Songo itu sebenarnya begini, sebenarnya begitu, karena saya nggak yakin sama sejarah yang manapun, ya soal Wali Songo ini gitu ya, karena penjajah dulu datang, yang dia obrak-abrik paling parah sejarahnya itu sejarah Jawa, ya sehingga orang Jawa sendiri nggak, terus terang aja, apa yakin Wali Songo kayak begitu, ya yakin nggak sih Sunan ini pakai wayang, yakin nggak sih? Saya kok nggak begitu yakin terus terang sekarang. Ya, jangan-jangan nggak begitu, jangan-jangan dulu udah bagus hasilnya, tapi diobrak-abrik lagi sama penjajah. Ya, penjajah ini yang ngobrak-abrik sebenarnya. Ya, belum lagi ada kitab Darmo Gandul dan Gatoloco. Ya, kapan-kapan kita, ya itu dalam bahasa nativisasi kita bahas. Gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya begitu. Ya, saya nggak yakin Wali Songo itu seperti yang dipikirkan orang. Ya, karena menurut saya nggak ada apa. Ya sejauh ini saya belum menemukan gitu lah penjelasan yang bagus gitu tentang dakwah Wali Songo itu kayak apa sih. Ya semua hanya klaim-klaim saja, klaim Wali Songo tuh kayak begini, punya kesaktian begitu, bisa terbang, bisa jalan atas air dan segala macam gitu ya. Akhirnya kesaktian aja dibahas, bahwa karomah tuh ada, benar ya, orang beriman tuh bisa dikasih karomah sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi kok yang jadi terkenal malah karomahnya, ya bukan ajaran yang baik-baiknya gitu. Itu yang sangat disesalkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nikob ya. Saya malah nggak ingat tadi, perasaan saya nggak bahas nikob nih kayaknya. Ya, intinya apa? Ya memang itu yang aneh di Indonesia sekarang. Ya, sekarang kita udah terlanjur terprovokasi sehingga semua yang pakai nikob dipandang jelek. Ya, padahal siapa coba salah satu ini apa, saya pernah ngobrol sama orang, tiba-tiba dia bilang, ya kan kita di NU nggak pernah pakai nikob. Ya, saya kasih lihat foto-fotonya. Ini ada loh pesantren NU yang pakai nikob, tuh ada. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mewajibkan nikob. Ya, Imam Syafi'i mewajibkan nikob dan NU itu bermazhabnya Syafi'i. Ya, jadi Anda aneh kalau mengatakan bahwa nggak ada nikob itu salah gitu ya. Kalau Anda tidak bernikob nggak apa-apa. Ya, karena yang berpendapat tidak wajib juga banyak. Ya, tapi kalau Anda menyalahkan orang bernikob itu aneh. Ya, apalagi Anda bawa-bawa nama mazhab, itu nggak kena sama sekali. Justru kalau Anda ngikutin mazhab Syafi'i, Anda kan mewajibkan nikob. Ya, nah sebenarnya sekali lagi mazhab ini pun nggak wajib. Ya, orang bermazhab itu nggak wajib. Ya, nggak mesti orang tuh ngikutin semua pendapat Imam Syafi'i. Nggak, bisa jadi kita dalam pendapat ini kita ngikutin. Orang awam tuh nggak bermazhab. Ya, orang awam tuh tidak perlu bermazhab. Ya, kita ngikutin aja pendapat para ulama, yang ini kita ikutin, yang itu kita ikutin, ya tapi kita nggak boleh saling mencela, ya kita ikuti pendapat yang ini, nggak boleh bilang yang itu sesat, nggak boleh, ya kalau pendapatnya memang pendapat ulama, ya. Nah, tapi sekarang yang terjadi sekarang begitu,
Ya kita bernikop malah dipandang jelek. Ya, kita mengambil pendapat yang ini dipandang jelek. Ya, ada seperti komentar saya juga gitu ke dosen UIN waktu itu ya, ketika dibilang orang Islam Nusantara tuh nggak bersorban. Saya bilang, kenapa sih Anda bermasalah banget sama sorban? Orang Indonesia dari dulu udah bersorban, dan yang bersorban sekarang pun nggak nyuruh orang lain bersorban. Gitu ya. Saya bilang, Anda nggak suka sama siapa sih? Habib Rizik. Saya terus terang aja saya bilang gitu ya, nggak suka sama siapa Habib Rizik. Habib Rizik tuh nggak pernah ceramah ngebicarain soal bahwa kita wajib bersorban. Anggota FPI itu yang bersorban ya beberapa tokohnya saja, nggak semua juga, ya tidak semua juga kan. Ketua umum FPI-nya nggak bersorban, tapi peci putih, ya. Jadi yang bersorban pun nggak permasalahkan, gitu, ya. Nah orang kalau pakai sorban salahnya di mana? Ya nggak salah siapa lah, ya. Mau pakai sorban, pakai apapun gitu ya, dia suka pakai sorban. Kenapa? Kadang-kadang nih, barangkali kita nggak ngerti, ada nih orang, ya, yang mencintai sesuatu karena dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang kita kadang-kadang nggak ngerti gitu. Ya, ada orang pakai sorban bukan karena itu pakaian dia, itu bukan pakaian bangsa dia, bukan pakaian dari suku dia, bukan pula karena dia suka, ya, tapi karena dia tahu Rasulullah SAW dulu pakai sorban, dia pakai. Saking cintanya sama Rasulullah SAW, ya. Jadi semua yang dikerjakan sama Rasulullah SAW dipakai. Ditanya-tanya, dulu Rasulullah SAW pakai parfum kayak apa ya? Ya, dulu Rasulullah SAW baca Qur'annya kayak apa ya? Itu ada riwayatnya. Ya. Dan orang kalau mencintai sesuatu karena itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, apakah salah? Ya nggak salah dong. Ya boleh-boleh aja. Ya, boleh nggak orang lahir di Indonesia tapi tiba-tiba punya azam, saya mau tinggal di Madinah. Kenapa? Supaya dekat dengan makam Rasulullah SAW. Salah nggak? Nggak. Ya, nggak salah sama sekali. Biarin aja, namanya juga cinta, mau diapain? Ya cintanya benar lagi ke Rasulullah SAW, itu jangan ke yang lain yang aneh-aneh gitu ya. Udah benar itu, ya. Nah, jadi orang tuh mau sekali lagi saya katakan, ya aturan dalam fikih itu berpakaian tuh begini begitu, ya. Di luar itu bebas-bebas aja, ya, jangan dibikin sempit-sempit. Oh, kita di Indonesia pakai peci, ya di Mesir juga ada peci, bentuknya aja beda dikit aja gitu ya. Di Turki juga ada, bentuknya beda dikit, ya. Sorban juga beda-beda tiap negara kan. Ya, Afghanistan tuh agak beda, ya, Pakistan tuh lain, gitu ya, dengan Arab lain-lain, Afrika juga lain-lain, gitu ya. Nah, jadi dari dulu itu nggak pernah jadi masalah, ya. Tiba-tiba sekarang seolah-olah kayak masalah. Makanya saya bilang Islam Nusantara ini pecah belah aja, pecah belah. Akibatnya orang jadi kesal gitu, lihat orang berjenggot panjang kesal, lihat orang bersorban kesal, ya. Padahal yang bersorban biasa aja. Ya, kenapa pakai sorban? Cocok sama gua. Nah, gitu ya. Ya kenapa pakai sorban? Cocok aja, setelah gua ngaca, enak kelihatannya. Lebih cocok daripada pakai peci. Salah nggak orang kayak gitu? Ya nggak salah. Ya, mau dengan alasan sunnah kek, mau alasan selera kek, nggak masalah. Ya, yang masalah adalah yang mewajibkan atau yang mengharamkan. Itu lebay, ya, berlebihan, gitu ya. Karena dia tidak wajib dan tidak pula haram. Ya, nah itulah ya. Jadi akibatnya sekarang kita ribut sama masalah-masalah yang kecil-kecil kayak begini, bukan masalah yang besar. Ya, kita ribut sama masalah yang Nusantara, masalah Arab, itu masalah kecil. Ya, karena kalau kita sudah Muslim, maka daerah asal kita nggak terlalu relevan lagi. Ya, harusnya demikian. Ya. Fadal. Baik, jazakallah Ustadz atas pemaparan jawabannya, sudah 3 pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan tambahan di chat dari Bu Lia ya. Mau disampaikan atau saya bacakan, Bu? Saya bantu bacakan boleh ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz kalau Islam dibawa ke politik? Apakah Islam Nusantara termasuk ke politik Islam? Begitu ya Bu Lia pertanyaannya ya. Mangga langsung dijawab dulu kali ya Pak Ustadz, karena belum ada pertanyaan yang lain. Ya. Istilah Islam dibawa ke politik itu pun udah salah. Kenapa? Karena politik itu bagian dari Islam. Ya, jadi bukan Islam itu dibawa ke politik, kayak seolah-olah Islam itu bukan dari politik, bukan Islam itu di luar politik ya. Kita dibawa ke politik. Kalau kita dibawa ke politik, kalau kita dibawa ke Bogor, berarti Bogor lebih kecil daripada kita apa lebih besar? Ya, seolah-olah politik nih, ini politik. Ya, lalu dibawalah Islam kecil. Nggak begitu cara berpikirnya. Ini Islam, dari seluruh bab Islam, ada bab toharoh, bab sholat, bab ini, bab itu, ada politik.
ada masalah politik. Ya, jadi politik itu bukan segala-galanya, ya, tapi dia bagian dari ajaran Islam yang tidak mungkin kita lupakan. Ya, kenyataannya nggak bisa kita hidup tanpa politik. Ya, Islam tuh nggak bisa sempurna tanpa politik. Ya, kayak misalnya contohnya nih, ya, Anda kalau suka sedekah, sedekah aja terus. Ya, tapi dengan sedekah kita berapa banyak sih bisa kita kasih makan orang? Ya, kita bisa bagi-bagi tiap hari Jumat, kita bagi-bagi 100 nasi bungkus, ya 100 doang. Ya, tapi kalau Anda duduk di kursi kepemimpinan politik, ya, katakanlah Anda wali kota, katakanlah Anda wali kota lah misalnya gitu ya. Nah, lalu wali kota kerjasama sama lembaga amal zakat, ya, lembaga zakat. Pokoknya kita berazam hari Jumat nggak boleh ada yang lapar. Nah, gitu ya. Hari Jumat nggak boleh yang lapar. Ya, wali kota yang ngomong kayak begitu, satu kota bisa dikondisikan. Ya, bisa dihitung segala macam. Itulah politik. Politik itu bukan masalah milihnya, milih siapa presidennya, milih siapa wali kotanya. Ya, itu cuma pemilihannya aja. Ya, di luar itu adalah kita membangun kebijakan. Ya, kebijakan supaya nggak ada orang lapar. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal hari Jumat misalnya. Ya, hari Jumat nggak boleh ada yang lapar. Itu levelnya politik. Ya, nggak bisa level pribadi lagi. Kalau Anda level pribadi, Anda bisa ngasih makan berapa orang tiap hari Jumat? Terbatas. Ya, berapa orang? 100 orang, itu udah keren banget. Itu udah pol banget. Ya. Tapi kalau pakai jalur politik, jalur kekuasaan, Anda bisa kasih makan puluhan ribu orang. Ya, gitu ya. Karena ada jalur politik. Ya, jalur politik. Tiba-tiba kita aturlah anggarannya. Ya. Anggaran dari kota ini berapa yang buat keperluan itu. Ya, kerjasama sama lembaga zakat, kerjasama sama bank-bank syariah, misalnya gitu ya. Yang bisa merajut itu semua siapa? Ya, kepala daerah. Ya. Nah, jadi kalau kita berpikir masih pada level pribadi, itu nggak salah, ya. Tapi nggak bakal lebih besar daripada level politik, level kekuasaan. Kalau udah level kekuasaan, kuatnya bukan main. Ya demikian juga dalam masalah maksiat. Dalam masalah maksiat, kalau kita level pribadi doang, ya ada pelacuran. Level pribadi kita gimana? Level pribadi kita ngajarin ke semua orang. Ini nggak boleh dikerjain. Ini sesat. Ini perilaku yang jahat sekali. Ya, zina itu nggak boleh, bla bla bla. Kita cegah saudara-saudara kita cegah, kita kampanyekan lewat musola kita. Ya, tapi kalau kita kepala daerah, apa yang bisa kita kerjakan? Bubarkan tuh pelacuran, tangkap orang-orang. Nah, itu ya. Jadi bisa lebih sistematis. Ya, jadi bukan Islam itu dibawa ke politik. Politik itu adalah satu bab dalam ajaran Islam. Ya, nah itu pendapat saya gitu ya. Bukan sekali lagi bukan Islam itu dibawa ke politik. Kita nggak bisa meninggalkan itu. Ya, nggak mungkin orang meninggalkan saya mau jadi muslim tapi nggak mau peduli sama politik, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh mendakwahi raja, bukan politik urusan. Ya, politik itu. Ya, nah, Rasulullah SAW sampai ke Madinah bikin apa? Bikin piagam Madinah. Ya, itu kan politik juga. Ya, nggak bisa kita pisahkan itu. Ya, nah, kemudian apakah Islam Nusantara ini adalah masuk dalam politik Islam? Ya, enggak lah. Ya, dari tadi kita bahas pemikirannya saja bukan pemikiran Islam. Ya, maka pasti kalau dia dibawa ke politik, hasilnya bukan politik Islam. Ya, politik yang lain yang pasti. Ya, politik yang keluar dari ajaran Islam yang benar. Ya, kalau pemikirannya udah bukan Islam, ya politiknya bukan politik Islam lah. Ya, pemikiran sekuler, politiknya politik sekuler. Ya, pemikiran komunis, ya politiknya komunis juga. Ya, pemikirannya dari awal sudah bermasalah, dia dibawa ke politik, ya nggak akan jadi politik Islam yang benar. Ya. Nah, ini istilah yang benar nih, politik Islam itu benar, ekonomi Islam atau ekonomi syariah benar. Ya, kedokteran Islam, psikologi Islam, pendidikan Islam, jangan dibalik. Ya, Islam politik. Wah, ini golongan Islam politik nih. Loh, kok Islam politik? Ya, emang Islam tuh ada yang politik semua? Enggak lah. Ya, Islam tuh enggak semuanya politis. Ya, Islam tuh mencakup dari bab toharoh, ya, sholat, gitu ya, itu kan bukan politik. Itu bukan masalah politik. Ya, itu contoh tadi ya. Kalau kita belajar sholat sendiri, itu namanya kesolehan pribadi. Ya, tapi lewat jalur politik, ya, politiknya oke lah, nggak usah level negara lah. Anggaplah kita jadi direktur perusahaan kita. Ya, bisa dong kita bikin aturan waktunya sholat berhenti semua kegiatan. Berhenti semua kegiatan. Ya, telepon kita pasangin ringtone. Mohon maaf lagi istirahat sholat beres. Ya, yang bisa begitu siapa? Direktur, manajer. Ya, kalau pegawai doang mah nggak bisa. Ya, lihat level kebaikan. Kalau udah dibawa ke level kekuasaan bisa lebih
bisa lebih besar. Ya, perusahaan kita tiap hari apa misalnya gitu ya, ba'da zuhur pengajian. Wah, gitu ya. Nggak boleh ada pegawai yang kagak bisa baca Quran. Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Yang punya kekuasaan. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin Islam ini dibawa keluar dari politik, dibawa masuk ke politik atau keluar dari politik, nggak bisa begitu. Itu satu bab. Ya. Nah, cuman yang pasti kalau pemikiran dari awalnya bukan pemikiran Islam, ya lahirnya bukan politik Islam. Ya. Nah, tadi udah saya bilang nih, Islam Nusantara pecah belah. Dan hasilnya apa ya? Politik pemecah belah jadinya. Ya. Ya nggak bakal jadi politik Islam yang benar. Ya. Betul. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair untuk pemaparan jawabannya. Masih ada pertanyaan dari hadirin sekalian, Bapak Ibu peserta. Saya juga jadi tertarik tadi Pak Ustadz memaparkan terkait dengan tersinggung dengan posisi di politik itu sebenarnya bisa menjadikan action ya gitu, sikap kita terhadap satu isu itu menjadi lebih sistematis gitu ya. Terus juga terkait dengan perusahaan di mana tempat kita bekerja gitu kan, posisi juga menentukan. Saya jadi ingat ada perusahaan yang misalnya kemarin itu sempat terkena isu gitu, isu tentang LGBT misalnya kan kemarin kan sempat lumayan ramai gitu kan, misalnya perusahaannya global, dia itu merupakan perusahaan yang pro terhadap LGBT, dan ketika ditanyakan sikapnya bagaimana untuk perusahaan Indonesia, itu lebih ke toleransi gitu loh Pak Ustadz. Itu apakah bagian dari Islam Nusantara itu gitu ya pemikirannya gitu kan. Jadi kayak ibaratnya itulah menyimpang dari, harusnya kan sikap kita ya sudah jelas bahwa LGBT itu dilarang gitu, tapi kita malah sebagai Indonesia yang mayoritas Muslim gitu kan, atau direktur mungkin itu yang Muslim malah menyebutkan itu adalah bagian dari toleransi. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya. Setahu saya sih sejauh ini Islam Nusantara tuh nggak pernah dibawa ke isu-isu LGBT. Ya, setahu saya begitu gitu ya. Tapi kalau pelakunya begitu juga ya wajar, karena seperti saya bilang kan disusupi sama Islam liberal. Ya. Jadi wajar-wajar aja yang sehari-harinya bicara Islam Nusantara tiba-tiba dia dukung LGBT. Karena kenyataannya sebenarnya Islam Nusantara tuh nggak jelas definisinya apa kan. Dari awal nggak jelas gitu ya. Barangkali ini hanya orang-orang yang menyusup saja, orang-orang Islam liberal dukung LGBT. Ya banyak ya, yang nggak aneh kayak begitu. Ya, jadi bisa-bisa aja kayak gitu. Tapi setahu saya Islam Nusantara nggak pernah dibawa ke isu-isu yang sejauh itu. Ya, setahu saya begitu. Ya, kalau orangnya ya seperti tadi, Islam Nusantara tuh nggak jelas definisinya apa. Ya, jadi mau dibilang Islam Nusantara tuh gimana sikapnya pada LGBT, nggak jelas. Ya, nggak jelas gitu ya, nggak puguh gitu ya. Kalau saya lihat sih Islam Nusantara lebih banyak ke masalah non Muslim. Ya, masalah Muslim, bagaimana kita toleran pada non Muslim, tolerannya dalam tanda kutip, toleran sampai membiarkan mereka jadi pemimpin lah, toleran sampai menganggap bahwa agama mereka juga benar, pluralisme kan, ya ke arah situ. Ya, kalau setahu saya belum pernah dibawa ke masalah LGBT, tapi bisa-bisa aja berhubung definisi nggak ada, definisi kan berarti batasan. Ya, kalau nggak ada definisi ya suatu hari dibawa ke situ bisa-bisa aja. Ya, berarti agak berbeda ya Ustadz ya, kalau lebih ke yang tadi pluralisme non Muslim berarti ya si Islam Nusantara ini. Baik, cukup jelas Ustadz. Yang lain mungkin waktu sebenarnya sudah menunjukkan pukul 14.30, tapi kalau misalnya masih ada yang ini didiskusikan, mangga silahkan Bapak Ibu. Masih adakah yang mau ditanyakan? Atau mungkin ini bisa jadi ini ya, karena kan di jadwal sekitar pukul 14.30, atau bisa kita akhirkan? Mangga Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jazakallahu khair Pak Ustadz Akmal ya untuk pemaparannya, sangat membuka wawasan kita semua gitu kan. Saya pribadi juga khususnya buat yang masih punya anak-anak kan juga jadi lebih hati-hati gitu untuk pemikiran-pemikiran yang ada sekarang untuk menjaga keluarga kita, menjauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup boleh dipimpin doa dulu oleh Ustadz Akmal Syafril, silakan ya. Pak Ustadz. Ya, kita berdoa, kita awali doa kita dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk mimpin doanya. Alhamdulillah dengan demikian sudah selesai juga kajian kita pada hari ini ya jamaah sekalian. Mungkin sebelum ditutup terakhir sedikit reminder terkait dengan program-program tadi, mungkin bisa juga masih ada kesempatan bagi jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk program Jumat Berkah, baik itu counseling online maupun Jumat Berbagi. Dan juga mau kasih bocoran mungkin untuk tetap stay tune di kegiatan Rohi Salam Bogor. Insya Allah di kegiatan kajian selanjutnya ada dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan kembali mengisi kajian kita. Itu kan temanya cukup menarik dan lagi hits juga untuk di parenting gitu ya, terkait dengan toxic parenting dan gimana cara menghindarinya gitu supaya anak-anak kita bahagia gitu dengan sumber peradabannya yang mulia insya Allah. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Jazakallah khairan Pak Ustadz untuk semua pemaparan ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah juga dan pengingat kita semua. Mari kita tutup majelis hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan juga doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau